Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faras Duhania dan saya adalah seorang mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Di sini saya akan membahas mengenai penelitian saya yang berjudul Efektivitas Perlindungan Hak Ulayat Pasca Sertifikasi di Era Digitalisasi. Nah, sekarang saya akan menceritakan satu kejadian kecil yang justru menjadi titik awal saya tertarik dengan topik ini. Jadi pada bulan Juni 2026, BPN Aceh itu mengumumkan kabar baik. Ada 16,6 hektar tanah ulayat dari 2 mukim di Aceh besar yang akhirnya dia mendapatkan sertifikat. Tapi yang menarik perhatian saya bukan itu, melainkan satu kalimat tambahan dari salah seorang pejabat yang mengatakan bahwa dari sekian banyaknya wilayah adat di Aceh, hanya 2 mukim itu yang sudah resmi diakui sebagai tanah ulayat. Sisanya, silakan datang sendiri kalau memang merasa berhak atas wilayahnya. Nah, dari sini kan sudah kelihatan ya, ada gap yang lumayan jauh antara negara yang katanya sudah mengakui hak ulayat dengan kenyataannya di lapangan. Kalau kita lihat dari sistem hukumnya, hak ulayat itu sebenarnya sudah diakui. Ada pada pasal 18B ayat 2 UUD 1945, ada di pasal 3 UU PA, kemudian diperkuat lagi dengan putusan MK tahun 2012 yang mengatakan bahwa hutan adat itu bukan hutan negara. Jadi kalau dilihat dari regulasi, pengakuannya itu sudah kuat. Tapi masalahnya itu baru muncul ketika hak yang sudah diakui itu harus melalui proses sertifikasi. Karena sebenarnya sertifikasi itu bersifat perorangan, birokratis, sedangkan tanah ulayat itu sifatnya komunal, milik bersama, dan keputusannya itu biasanya melalui musyawarah adat. Ditambah lagi sekarang adanya dorongan digitalisasi dari pemerintah lewat Permen ATR BPN nomor 14 tahun 2024. Tujuannya tuh memang bagus, supaya pelayanannya itu lebih cepat dan supaya mafia tanah itu juga berkurang. Tapi pertanyaannya, apakah sistem ini sudah disiapkan untuk masyarakat adat yang justru paling rentan dengan digital itu sendiri? Nah, hal inilah yang akan saya bahas dalam penelitian saya. Jadi, yang pertama yang akan kita bahas ada apakah aturan itu sendiri apakah aturan sudah ada sekarang sudah cukup untuk mencegah tanah ulayat yang sudah bersertifikat kemudian dialihkan ke pihak luar tanpa adanya persetujuan dari komunitasnya itu sendiri. Kemudian yang kedua, kenapa sih masyarakat adat di daerah terpencil itu mengalami kesenjangan digital dan apakah sebenarnya ada aturan yang secara khusus melindungi mereka? Dan kemudian yang ketiga, kalau digitalisasi ini berjalan tanpa adanya perlindungan yang cukup, apa akibatnya untuk kepastian hukum hak ulayat itu sendiri? Oke, jadi sekarang kita akan mulai masuk ke pembahasan yang pertama ya. Nah, sertifikat itu dari awal sebenarnya memang bukan jaminan yang mutlak. Sistem pendaftaran tanah kita itu sendiri itu bisa dikatakan dia menerapkan publikasi yang negatif, tapi dia bertendensi yang positif. Artinya sertifikat itu dia memang merupakan bukti yang kuat, tapi dia masih bisa digugat kalau ada yang berhasil membuktikan klaim lebih kuat lagi di pengadilan. Untuk persoalan tanah perseorangan, mungkin mekanisme ini masih oke-oke aja. Tapi untuk tanah ulayat yang selama ini hanya dibuktikan lewat kesaksian tetua adat, bahkan tanpa adanya dokumen tertulis, posisinya itu menjadi sangat rawan untuk dipermainkan. Nah, kemudian saya menemukan data dari program pendaftaran tanah sistem lengkap atau bisa disebut PTSL yang mengatakan baru sekitar 30% dari tanah ulayat yang sudah terdaftar secara resmi. Jadi mayoritas tanah ulayat saat ini itu masih belum bisa mendapatkan kepastian hukum sama sekali. Dan mengkhawatirkannya lagi, begitu sertifikat itu keluar, maka sertifikat itu akan beratas nama satu orang atau perwakilan, bukan atas nama komunitas. Karena itu kemudian akan menjadi sangat mudah untuk dipindah tangankan ke pihak luar. Ketika saya periksa lagi aturannya, tidak ada satupun klausul di Permen nomor 14 tahun 2024 yang mewajibkan adanya verifikasi komunal terlebih dahulu sebelum tanah ulayat itu bisa dialihkan. Jadi bisa dikatakan untuk saat ini mekanisme hukum itu belum bisa menutup adanya celah ini. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua.
kedua, yaitu mengenai kesenjangan digital. Nah, saya menemukan ada 3 faktor yang menjadi penyebab adanya kesenjangan digital ini. Yang pertama, itu infrastruktur internetnya belum merata, terutama di wilayah Papua, di wilayah pedalaman Kalimantan, dan juga di kepulauan terluar. Dan yang kedua, itu meskipun internetnya tadi ada, masih banyak masyarakat yang tidak memiliki ponsel untuk mengakses sistem pendaftaran tadi. Kemudian yang ketiga, itu rendahnya literasi digital dan juga literasi hukum. Jadi mereka bukan cuma tidak paham aplikasinya, tapi mereka juga tidak paham tentang dasar hukumnya sendiri. Masalahnya, baik itu Permen nomor 14 tahun 2024 dan juga Undang-Undang ITE, itu sama sekali tidak memiliki pengaturan khusus untuk komunitas yang tidak mempunyai kemampuan digital ini. Nah, tidak adanya jalur alternatif untuk para komunitas itu, justru itu yang paling bahaya karena mereka komunitas yang paling penting untuk dilindungi. Akibatnya, masyarakat adat tadi terpaksa mengantungkan diri mereka ke perantara, entah itu aparat desa, tokoh adat, ataupun bahkan oknum-oknum yang menawarkan jasa. Nah, disinilah masalah barunya muncul, yaitu siapa yang memegang akses digital, maka dia juga menjadikan penentunya. Padahal seharusnya hak itu melekat ke komunitas, bukan ke satu orang saja. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yang terakhir, dan yang menurut saya ini justru yang paling penting. Nah, sistem digital itu dari desainnya memang dibuat untuk subjek hukum perorangan. Jadi dia tidak bisa mengakomodasi cara pengambilan keputusan yang komunal, layaknya yang selalu dilakukan oleh masyarakat adat. Akibatnya, hubungan hukum yang sebenarnya itu kompleks, itu dia sederhanakan menjadi hubungan antara sistem dengan satu orang yang mengaku sebagai wakil komunitas. Nah, ini yang saya sebut adanya gap antara legalitas formal dengan legitimasi substansif. Mungkin secara administratif, tindakan itu sudah memenuhi syarat-syaratnya. Tapi, kalau kita lihat dari hukum adat itu sendiri, kalau itu dilakukan tanpa adanya persetujuan komunitas, ya legitimasinya akan hilang. Dan ini bahayanya, karena begitu suatu transaksi itu sudah tercatat dengan sah di sistem elektronik, sengketa yang muncul itu bukan lagi soal siapa pemilik tanahnya, tapi tentang sah atau tidaknya proses pengambilan keputusan di balik dokumen itu. Dan sengketa seperti ini justru itu lebih susah untuk dibongkar. Nah, jadi kalau kita simpulkan itu ada 3 poin. Yang pertama, mekanisme hukum kita sekarang itu masih punya keterbatasan untuk mencegah tanah ulayat itu dikomodifikasi setelah dia disertifikasi. Dan yang kedua, kesenjangan digital di masyarakat adat terpencil itu nyata dan belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan mereka. Dan yang ketiga, digitalisasi yang berjalan tanpa adanya perlindungan yang cukup itu justru bisa menciptakan adanya ketimpangan baru, bukannya menutup ketimpangan yang lama. Nah, dari permasalahan-permasalahan ini, pemerintah itu perlu untuk membuat aturan mengenai verifikasi komunal yang benar-benar nyata, bukan hanya dari tanda tangan satu orang sebelum tanah ulayat itu boleh dialihkan ataupun dipindah tangankan. Kemudian itu perlu ada jalur layanan alternatif untuk masyarakat yang memang mereka tuh belum bisa mengakses digital. Jangan semuanya itu disamaratakan, dipaksa untuk melalui sistem online. Kemudian yang ketiga, itu juga perlu adanya pendampingan dalam literasi hukum dan juga literasi digital, supaya mereka tidak terus-terus menggantungkan diri mereka ke perantara. Nah, dan yang terakhir, itu perlu ada pengawasan yang lebih kuat untuk setiap tindakan hukum, baik itu dilakukan atas nama masyarakat adat maupun bukan. Nah, intinya tanah ulayat itu sudah ada dan bertahan selama ratusan tahun, bahkan jauh sebelum adanya sertifikat dan jauh sebelum adanya sistem digital ini. Yang dibutuhkan masyarakat adat sekarang itu bukan cuma pengakuan di atas kertas ataupun di server, tapi kepastian bahwa tanah leluhur mereka telah masuk ke sistem dan dinyatakan sah oleh hukum, serta kendalinya tetap berada di tangan mereka, masyarakat adat hukum itu sendiri. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah kata maupun perkataan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.